Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Aprilana dari kelas 12 IPA 1 ingin menjelaskan materi tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Permasalahan pertama adalah kumpulkan data tinggi badan seluruh peserta didik dalam kelas Anda. Nah, yang pertama ada nomor absen. Nomor absen pertama dengan tinggi badan 172, nomor absen 2 dengan tinggi badan 167, nomor absen 3 dengan tinggi badan 152, nomor absen 4 dengan tinggi badan 154, nomor absen 5 dengan tinggi badan 165, dan seterusnya. Kemudian ada permasalahan kedua, yaitu mengolah data yang didapatkan dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda dengan menentukan jangkauan. Nah, jangkauan itu rumusnya adalah nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Nilai terbesar bisa kita dapatkan dari tabel pada permasalahan 1. Nah, ternyata nilai terbesarnya itu adalah 176, kemudian dikurang dengan nilai terkecil. Nilai terkecil juga kita dapatkan dari tabel pada permasalahan 1, dan ternyata nilai terkecilnya adalah 147. Kemudian 176 dikurang 147 sama dengan 29. B. Banyak kelas. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N adalah banyaknya siswa. Banyaknya siswa pada kelas 12 IPA 1 adalah 35 orang. Maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 35 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,54 sama dengan 1 ditambah 5,082 sama dengan 6,082, atau kita bulatkan menjadi 6 menjadi 5. C. Panjang kelas. Panjang kelas rumusnya adalah jangkauan per banyaknya kelas. Jangkauan kita tadi ada 29 dan banyaknya kelas adalah 6. Hasilnya adalah 4,83, atau kita bulatkan menjadi 5. Kemudian ada permasalahan 3, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta di kelas Anda. Yang pertama ada nilai. Nilai bisa kita lihat dari panjang kelas yang sudah kita tentukan tadi. Panjang kelas tadi kita kan 5. Nah, berarti nilainya itu dari nilai terkecil dengan nilai 5 seterusnya. Jadi 147, 148, 49, 55, 1 itu kan 5. Kemudian ada turus. Turus itu kita cari, misalkan 147 di tabel permasalahan 1 itu ada berapa, terus 148 di tabel nomor 1 ada berapa, kemudian 149 di tabel nomor 1 ada berapa. Dan nanti itu dijumlah. Nah, turus itu tuh jumlah semuanya. Kemudian frekuensi itu nilainya sama dengan turus. Jadi misalkan turusnya 4, frekuensinya 4. Kemudian di tepi atas itu adalah batas atas, nilai batas atas yang sebelah kanan ditambah dengan 0,5. Misal 151 ditambah 0,5 sama dengan 151,5. Kemudian batas atas 156 ditambah 0,5 sama dengan 156,5. Kemudian ada tepi bawah. Tepi bawah adalah batas bawah, nilai batas bawah dikurang dengan 0,5. Nah, misalkan ada 147 dikurang dengan 0,5 sama dengan 146,5. 152 dikurang 0,5 sama dengan 151,5. Kemudian ada titik tengah. Titik tengah adalah rumusnya itu batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Batas atasnya itu yang tadi, yang nilai itu yang di sebelah kanan, dan batas bawahnya itu nilai yang sebelah kiri. Berarti 151 ditambah 147 dibagi 2 sama dengan 149. 156 ditambah 152 sama dengan 154. Kemudian ada permasalahan 4, yaitu menyajikan data dalam bentuk grafik histogram. Nah, permasalahan 4 ini berhubungan dengan permasalahan 3, yaitu grafik pada sumbu Y-nya itu 4, 5, 8, 10. Kemudian grafik X-nya itu nilai-nilai di tepi bawah gitu. Jadi dia berhubungan sama permasalahan 3. Nah, misalkan ada nilai 146,5 itu ada di frekuensi 4. Terus 151,5 dari frekuensi 8, 156,5 dari frekuensi 10, 161,5 dari frekuensi 5. Sebelum mengerjakan permasalahan 5, kita harus tahu dulu FI kali XI, terus frekuensi kumulatif jumlah frekuensinya itu. Nah, jumlah FI kali XI itu adalah hasil dari titik tengah dikali dengan frekuensi. Misalkan titik tengahnya 149 dikali dengan frekuensi 4. Nah, nanti hasilnya 596. Kemudian titik tengahnya 194 dikali dengan frekuensi 8. Nah, nanti hasilnya 1232.
Seterusnya seperti itu. Kemudian kalau frekuensi kumulatif itu diambil dari frekuensi kumulatif kelas pertama 4. Nah, frekuensi kumulatif kelas keduanya itu adalah frekuensi kumulatif kelas pertama ditambah dengan frekuensi kelas kedua. Yang terakhir adalah permasalahan 5. Yang pertama Demean rumusnya adalah X sama dengan jumlah FI kali XI per jumlah FI. Tadi kan kita udah nemu tuh FI kali XI nya berapa. Nah, jumlahnya itu pokoknya 5.610 dibagi 35. Nanti hasilnya 160,285. Yang kedua ada median atau nilai tengah. Nah, rumusnya TB ditambah setengah N dikurang F. Frekuensi kumulatif per frekuensi dikali C panjang kelas. Nah, 156,5 ditambah setengah kali 5 dikurang 12 per 10 dikali 5 sama dengan 156,5 ditambah 17,5 dikurang 12 per 10 dikali 5 sama dengan 156,5 ditambah 5,5 per 10 dikali 5 sama dengan 156,5 tambah 0,55 dikali 5 sama dengan 156,5 ditambah 2,75 sama dengan 159,25. Nah, kenapa tepi bawahnya itu 156,5? Karena kan seluruh jumlahnya kelas 12 IPA 1 35 dibagi 2 itu 17,5. Nah, ternyata 17,5 ada pada frekuensi 10. Nah, pada frekuensi 10 itu tepi bawahnya itu 156,5. Kemudian FK atau frekuensi kumulatif, kenapa 12? Frekuensi kumulatif yang digunakannya itu ialah frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kumulatif kelas median. Jadi itu frekuensi kumulatifnya 12. Yang terakhir adalah modus atau nilai yang sering muncul. Rumusnya MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 plus 2 dikali C. Nah, tepi bawah. Nah, kita itu sebelum nyari tepi bawah kita harus tahu dulu nilai yang sering muncul itu berapa. Ternyata nilai yang sering muncul itu adalah 10. Berarti tepi bawah yang digunakan itu adalah 156,5. Kemudian itu didapatkan dari frekuensi yang sering muncul dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Frekuensi sebelumnya kan 8, berarti 10 dikurang 8 itu 2. Terus D2 nya itu adalah frekuensi yang sering muncul dikurang frekuensi setelahnya, dan itu adalah 5. Jadi 10 kurang 5 adalah 5. Jadi sama dengan 156,5 tambah 2 per 2 plus 5 dikali 5 sama dengan 156,5 ditambah 2 per 7 dikali 5 sama dengan 156,5 ditambah 0,28 dikali 5 sama dengan 156,5 ditambah 1,4 sama dengan 157,92 atau kita bulatkan jadi 158. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.